Pada tahun 2008, publik digemparkan dengan kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang dilakukan Ferry Idam Heniansah atau Rian Jombang. Kasus tersebut menggambarkan betapa kejamnya Rian menghabisi nyawa para korbannya. Rian Jombang diringkus setelah 7 potongan tubuh lelaki bernama Heri Santoso ditemukan di wilayah Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Tanpa disangka, Heri bukanlah satu-satunya korban yang dihabisi oleh Rian. Ada 10 orang lainnya yang dibunuh Rian. Berikut kilas balik pembunuhan berantai Rian Jombang. Ferry Idam Heniansah yang biasa dipanggil Rian, dia lahir di 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil tidak mendapatkan figur ayah, ibunya lah yang mendidik Rian sejak kecil. Dengan didikan yang keras dan tegas untuk anak seusianya, Rian sering mengalami trauma. Di sisi lain, ibunya memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku Rian semasa tumbuh kembangnya. Ibunya memperhatikan kalau Rian kecil bertingkah feminin. Dia lebih suka bermain dengan perempuan, dan ibunya sadar kalau ini tidak normal. Sehingga Rian dimasukkan ke pesantren sejak sekolah dasar, dengan harapan didikan pesantren itu bisa membuat Rian jadi lelaki sejati dan lelaki yang soleh. Tapi ternyata ketika masuk SMP yang mulai saatnya Rian memasuki masa puber, ternyata keadaan menjadi lebih parah. Karena ternyata selama itu Rian tetap sering main dengan teman-temannya yang perempuan. Dan juga Rian suka dengan hal yang disukai perempuan, seperti make up dan baju perempuan. Bahkan Rian ini juga mulai suka dengan sesama lelaki. Di sini Rian juga baru menyadari kalau dia tidak normal. Dan dalam masa-masa pubertas ini, Rian hanya memendam sendiri rasa kesepian dan kegalauan. Sehingga dia sering menyendiri dan merenung di dalam kamar. Dan terkadang dia juga menikmati kesendiriannya di kolam ikan yang sudah mengering yang ada di belakang rumahnya. Setelah tamat sekolah menengah pertama dan keluar dari pesantren, Rian melanjutkan pendidikannya di sekolah SMA favorit di Jombang. Karena kecerdasannya, Rian bisa dengan mudah masuk ke sana. Tapi baru masuk di SMA itu, ternyata Rian mengalami perundungan atau pembulian. Bahkan hampir semua teman menjauhinya karena gerak-gerik Rian dan tingkah lakunya sebagai lelaki feminin. Karena itulah dia hanya menyelesaikan 1 semester saja di sekolah SMA pertamanya itu. Dia pindah sekolah, tapi tetap saja Rian menjadi orang yang dihindari. Sampai dia kembali pindah sekolah dan dengan perjuangan yang berat, akhirnya di SMA ketiganya Rian ini lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Dengan kecerdasannya, Rian diterima ketika mendaftar ke Fakultas Kedokteran sesuai dengan cita-citanya. Tapi sayangnya dia tidak bisa lanjut karena kendala biaya. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar dan mendalami agama di sebuah pesantren yang ada di Jombang. Setelah beberapa tahun belajar di pondok, Rian dipercaya untuk menjadi guru mengaji. Rian dipercaya untuk menjadi guru mengaji anak-anak di pondok. Di sana dia jadi salah satu sosok guru yang paling difavoritkan oleh muridnya. Karena Rian dikenal sebagai guru yang lemah lembut. Tapi di balik itu, disinilah sisi gelap yang sebenarnya justru makin gelap. Karena ternyata setelah Rian kenal dengan salah satu oknum ustadz di pesantren itu, yang ternyata ustadz itu adalah lelaki suka lelaki. Sampai akhirnya ustadz ini menjalin hubungan dan berpacaran dengan Rian. Tampaknya disinilah kebahagiaan yang sebenarnya bagi Rian, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi ternyata semuanya tidak berjalan lama, karena setelah beberapa waktu sang ustadz menikah dengan seorang perempuan. Dan ini sangat-sangat menyakitkan bagi Rian. Sejak itu Rian menjadi murung karena patah hati dan kecewa. Rasa kecewa yang akhirnya membuat dia marah. Dari sinilah kondisi yang membentuk Rian menjadi monster yang tak punya belas kasih untuk siapapun yang berani berkhianat kepadanya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, saat itu Rian berhasil mendapat pacar baru. Lelaki pacarnya itu bernama Guntur, yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Awal mereka berkenalan melalui komunitas gay Jawa Timur. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan long distance atau LDR, akhirnya di bulan April di tahun itu,
Guntur datang dari Nganjuk ke Jombang dengan naik kereta untuk menemui Rian. Karena hubungan mereka hubungan yang sangat-sangat dilarang, mereka jadi berpacaran secara sembunyi-sembunyi. Guntur tidak pernah memberitahu sosok Rian ke keluarganya. Itulah, keluarga Guntur di Nganjuk tidak pernah tahu kalau Guntur ke Jombang untuk bertemu Rian. Begitu juga Rian, yang minta Guntur datang ke rumahnya di hari Sabtu atau Minggu, karena di hari itu orang tua Rian sedang tidak berada di rumah. Jadi di malam minggu itu, Guntur sampai di rumah Rian yang dalam keadaan Rian hanya sendirian di rumah. Di sana mereka bertemu, dan Guntur berniat bermalam di situ. Dan di situ ketika menjelang tidur, yang awalnya semua baik-baik saja, tiba-tiba mereka bertengkar hebat. Karena Rian mengetahui isi HP Guntur, yang ternyata Guntur adalah simpanan dari seorang waria. Karena sudah tidak ada lagi kata maaf untuk siapapun yang sudah mengkhianati dirinya, Rian di malam itu mengeksekusi Guntur dengan linggis. Saat Guntur baru saja keluar dari kamar mandi, Guntur seketika langsung terjatuh dengan kondisi kepalanya yang sudah setengah hancur. Awalnya Rian sempat panik dan berpikir, bagaimana cara menghilangkan jejak? Bagaimana cara membuang tubuhnya? Setelah lama berpikir, akhirnya Rian menguburkan tubuh Guntur di bekas kolam ikan yang ada di belakang rumahnya. Tubuh Guntur dipendam di situ. Setelah itu, Rian berusaha hilangkan semua jejak Guntur yang ada di rumahnya. Beberapa hari kemudian, keluarga Guntur menyatakan Guntur hilang, walau sudah dicari kemana-mana, tapi tidak pernah ditemukan. Karena saat itu memang tidak ada yang tahu kalau Guntur punya hubungan dengan Rian. Dan Rian yang merasa aman karena tidak ada kecurigaan, bahkan jasad Guntur pun tidak pernah ditemukan. Setelah melakukan hal itu, Rian mulai merasakan sensasi adrenalin yang menyenangkan saat menghilangkan nyawa orang lain. Disinilah Rian mulai ketagihan. Korban-korban selanjutnya terus berjatuhan. Korban Rian selanjutnya adalah pacarnya juga yang bernama Wawan, yang dia kenal di salah satu gym yang ada di Jombang. Sama dengan penyebab sebelumnya, karena hubungannya dengan Wawan ada permasalahan sebab orang ketiga. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung melakukan hal yang sama seperti korban sebelumnya. Rian menghabisi Wawan di rumahnya ketika orang tua Rian tidak berada di rumah. Dan tubuh Wawan juga dikubur di bekas kolam ikan yang sama di belakang rumahnya. Setelah Wawan dinyatakan hilang, Rian tidak dicurigai dan bisa lolos dari akibat tindakannya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan November yang masih di tahun 2007 itu, lagi-lagi Rian melakukan aksinya. Yang kali ini korbannya pacarnya juga yang bernama Aksoni, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadiannya hampir sama dengan sebelumnya. Mereka bertemu di rumah Rian ketika sepi. Mereka bertengkar dan berakhir dengan dieksekusinya Aksoni dengan linggis yang sama. Dan tubuhnya dikubur di bekas kolam ikan yang sama yang ada di belakang rumah Rian. Setelahnya Aksoni dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan. Sampai di sini Rian masih aman. Masih belum ada yang curiga dengan Rian. Berselang beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari tahun 2008, korban selanjutnya adalah seorang lelaki yang bernama Zaki, yang juga pacarnya, yang dikenal dari komunitas gay yang ada di Jawa Timur. Zaki juga berakhir seperti korban-korban sebelumnya, berakhir dengan linggis yang sama, dan juga tubuhnya berakhir di kolam ikan di belakang rumah Rian. Zaki dinyatakan hilang dan Rian pun aman. Sebulan kemudian di bulan Februari, korban selanjutnya berjatuhan lagi. Korbannya kali ini pacarnya yang bernama Grady Adam. Grady adalah artis sinetron di tahun 2007-an yang dikenal dari komunitas yang sama. Grady juga berakhir seperti korban-korban sebelumnya, dieksekusi dengan linggis dan jasadnya dibendamkan di kolam ikan yang sama juga. Grady pun dinyatakan hilang. Yang mana hilangnya Grady di tahun itu sempat membuat heboh karena Grady adalah seorang artis. Tapi Grady juga tidak pernah ditemukan dan juga Rian lagi-lagi lolos dari kecurigaan. Apakah sampai di sini Rian berhenti? Tidak sama sekali. Justru dia makin ketagihan dan makin merasakan sensasinya.
karena korbannya masih terus berjatuhan. Dan korban berikutnya adalah seorang perempuan beranak satu yang bernama Nani Hidayati, yang dia kenal di salah satu gym yang ada di Jombang. Sebetulnya Nani adalah teman baik Rian, yang awalnya memang tidak pernah dia niatkan untuk jadi korban berikutnya. Saat Nani berkunjung ke rumah Rian membawa anaknya, ternyata diam-diam Nani suka kepada Rian. Dan ketika mereka berduaan di rumah Rian, tiba-tiba Nani mengajak untuk berhubungan badan. Karena Rian memang belok dan tidak tertarik secara seksual pada perempuan, Rian merasa jijik. Sampai akhirnya keluar perkataan Nani yang menyinggung dirinya sebagai bayi. Sampai akhirnya Rian yang merasa risih menghantam kepala Nani dengan linggis andalannya. Anak Nani yang dibawa menangis dan menjerit-jerit melihat ibunya dalam kondisi demikian mengerikan. Rian pun melakukan hal yang sama ke anak Nani. Setelahnya tubuh Nani dan anaknya dia kubur juga di sebelah septic tank dekat kolam ikan yang mengering di bagian belakang rumahnya. Setelah beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, Nani dan anaknya tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya. Sang suami dan keluarganya melaporkan kehilangan itu ke polisi. Tapi Nani dan anaknya tidak pernah ditemukan. Bahkan sejauh ini masih belum ada kecurigaan terhadap Rian. Karena di mata masyarakat sekitaran rumahnya, Rian dikenal sebagai lelaki feminin, lemah lembut, lugu, juga pendiam. Itulah sebabnya Rian bisa lolos dan leluasa terus menelan korban-korban selanjutnya. Korban selanjutnya temannya yang juga gay, yang bernama Aldo, Vincent, dan Airil, yang dia eksekusi di rumahnya satu persatu dalam kurun waktu sebulan. Yang juga jasad-jasad mereka dikuburkan di bekas kolam ikan di belakang rumahnya. Sejauh itu sudah ada 10 jasad-jasad korbannya di belakang rumah Rian. Semua tidak ada yang tahu cerita bisu di bekas kolam ikan yang sudah mengering itu. Karena memang area itu jarang dilalui masyarakat. Bahkan ibu Rian sendiri sangat jarang ke tempat itu, walaupun letaknya ada di belakang rumah mereka. Waktu berlalu, Rian pindah dan hidup di Jakarta. Dia mendapat kenalan-kenalan baru, para gay yang mapan di Jakarta. Kehidupan Rian berubah drastis. Dia sampai tinggal di apartemen mewah, dan dia merasa lebih diterima di Jakarta sebagai gay. Karena di Jakarta Rian menjadi simpanan orang-orang penting, bahkan sampai jadi simpanan beberapa artis terkenal yang juga gay, yang sudah beristri dan mempunyai anak. Kemampuan Rian memberikan kebahagiaan secara seksual untuk bapak-bapak berdompet montok membuat hidupnya bertambah makmur. Sampai setelah beberapa bulan, akhirnya Rian kenal dengan seorang bernama Noval. Rian bahkan membangun komitmen menjalin hubungan spesial dengan Noval. Dalam arti kata, mereka berpacaran. Sejak itulah Rian tidak lagi menjual diri dan memilih setia untuk membangun hubungan barunya. Rian dan Noval akhirnya tinggal di apartemen Margonda Residence yang ada di kota Depok. Sebenarnya insting membunuhnya padam sejak dia tinggal di Jakarta. Tapi akhirnya karena satu dan lain hal, Rian kembali melakukan eksekusi ke korban berikutnya. Sampai akhirnya semuanya terungkap. Korban terakhir ini bernama Heri Santoso. Sebenarnya Heri Santoso adalah teman sesama gay di komunitas di Jawa Timur beberapa tahun sebelumnya. Mereka bertemu, walau saat itu Heri, istri dan anaknya tinggal di Bekasi dan Rian di Depok. Mereka menjalin pertemanan kembali. Tapi di hari yang naas bagi Heri, tepatnya bulan Juli di tahun 2008, Heri berkunjung ke apartemen Rian. Di saat itu Rian sedang sendiri, karena Noval pacarnya sedang bekerja. Rian dan Heri hanya berdua saja di situ. Saat momen Heri melihat foto Noval yang terpajang di ruang tamu, Heri menyatakan kepada Rian kalau dia suka kepada Noval. Heri sampai meminta diberi kesempatan untuk bisa bercumbu dengan Noval. Karena menurut Heri, Noval tampan dan seksi. Heri bahkan menawarkan sejumlah uang agar dia diberi kesempatan dengan Noval. Rian yang mendengar permintaan Heri jadi murka. Karena sejak awal Rian dan Noval sudah berkomitmen. Rian yang marah menikam Heri bertubi-tubi dengan pisau sampai Heri tewas. Karena di apartemen tidak ada kolam mengering seperti di rumahnya di Jombang,
Rian sempat kebingungan dengan jasad Harry. Setelah berpikir, Rian memotong tubuh Harry menjadi 7 bagian supaya tubuh itu bisa dimuat ke dalam koper, tas ransel, dan plastik besar. Setelah itu, Rian pergi naik taksi membawa koper yang berisi potongan jasad Harry dan membuangnya di wilayah belakang kebun binatang Ragunan. Dan Rian balik lagi ke apartemennya. Di malam harinya, saat Noval pulang bekerja, Rian menceritakan kejadian itu. Dan tentu saja membuat Noval kaget dan syok. Seolah tidak percaya. Tapi akhirnya Noval benar-benar percaya setelah Rian menunjukkan ATM, kartu kredit, dan beberapa barang-barang berharga milik Harry yang sudah berada di tangannya. Setelahnya, Rian dan Noval langsung membeli HP di Electronic City Depok, memakai kartu kredit Harry, dan mereka juga menguras uang Harry dari kartu ATM-nya untuk berfoya-foya. Di sisi lain, beberapa warga dikagetkan dengan penemuan koper berisi potongan-potongan jasad manusia. Polisi menyelidiki identitas siapa tubuh yang ada di dalam koper itu. Setelah beberapa hari diselidiki melalui DNA dan lain-lainnya, akhirnya polisi memastikan si korban ini seorang pria yang bernama Harry Santoso. Karena di saat yang sama, istri dan keluarga Harry sudah melaporkan soal hilangnya Harry ke polisi. Setelah DNA-nya dicocokkan dengan tubuh yang ada di dalam koper, ternyata benar itu adalah Harry yang sudah tidak dikenali lagi karena tubuhnya sudah terpotong-potong. Istri dan keluarga Harry benar-benar kaget dan syok. Semua bertanya-tanya, siapa yang tega berbuat sekeji ini? Sempat diduga Harry adalah korban perampokan karena semua barang berharga miliknya termasuk dompet sudah tidak ada lagi. Polisi melacak aktivitas transaksi terakhir kartu ATM dan kartu kreditnya. Polisi langsung menemukan adanya transaksi yang mencurigakan di kartu ATM dan kartu kreditnya Harry. Polisi juga menyelidiki rekaman CCTV di mesin ATM dan terlihatlah wajah Rian dan Noval yang sedang menguras isi saldo tabungan Harry di Electronic City Depok. Tidak butuh waktu lama, Rian dan Noval ditangkap polisi di apartemen mereka. Polisi mengamankan barang-barang bukti seperti kartu ATM dan kartu kredit, juga beberapa barang berharga milik Harry. Rian dan Noval tidak bisa mengelak dari semua tuduhan. Tapi anehnya, berbeda dengan Noval yang menyesal, Rian justru tidak terlihat panik. Bahkan Rian terlihat merasa tidak bersalah. Dia sering tersenyum saat ditangkap. Tentunya ini di luar kebiasaan orang normal jika kejahatannya terungkap. Polisi terpancing untuk menyelidiki latar belakang Rian. Ternyata benar, banyak kejanggalan-kejanggalan dari pengakuannya yang membuat polisi makin curiga. Akhirnya polisi mendatangi dan memeriksa rumah Rian di Jombang. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya polisi menemukan temuan yang menggemparkan Indonesia di tahun 2008. Yaitu temuan di bekas kolam ikan yang mengering di belakang rumah Rian. Di situ ditemukan 10 tubuh manusia yang sudah tidak berbentuk lagi. Sampai-sampai orang tua Rian benar-benar kaget. Dia benar-benar tidak menyangka soal apa yang ditemukan di belakang rumah mereka selama ini. Dan temuan ini juga akhirnya memecahkan misteri soal hilangnya 10 orang di sana yang saat itu belum juga ditemukan. Setelah temuan itu, Rian terbukti melakukan itu semua yang membuat seluruh Indonesia heboh. Tapi anehnya di sini Rian tetap bisa full tersenyum. Bahkan terlihat senang saat diwawancarai media. Seolah-olah dengan liputan dirinya di media, dia merasa jadi terkenal. Dia sama sekali tidak peduli dengan 11 orang yang sudah menjadi korbannya. Dia lebih peduli dengan popularitasnya. Rian akhirnya diganjar hukuman mati. Sedangkan Noval hanya dihukum 5 bulan penjara. Karena Noval sebenarnya tidak terlibat dengan semua kasus Rian. Noval dihukum karena sudah membantu Rian menutupi jejaknya di kasus terakhirnya. Walau sudah divonis mati di tahun 2009, tapi hingga kini eksekusi bagi Rian belum dilaksanakan. Karena pihak berwenang masih mempertimbangkan hak-hak hukum buat Rian. Itulah Rian yang dijuluki sebagai Jagal dari Jombang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.